Film dimulai dengan seorang mantan pasukan khusus bernama John Chapman yang kesehatan mentalnya memburuk karena kehilangan teman-temannya di medan perang. Saking buruknya, dia bahkan sampai ingin bunuh diri. John pun mengisi pistol dengan peluru dan berencana untuk menembak kepalanya sendiri. Tetapi ketika dia menarik pelatuk, pelurunya tidak keluar, sehingga rencana bunuh dirinya pun gagal. Kemudian John pun pergi keluar untuk membeli miras. Tetapi tak lama kemudian dua rampok bersenjata masuk ke dalam toko dan mengambil uang dari kasir. Meski ada perampokan, tapi John tidak peduli dan tidak menghiraukan para perampok. Sehingga salah satu perampok pun mengancam akan menembak John. Tapi John malah mendesak si perampok tersebut untuk menembak kepalanya, sehingga dia akan mati dengan cepat. Bukannya menembak, si perampok justru malah ketakutan, sehingga John memukul si perampok menggunakan pistolnya sendiri hingga pingsan. Perampok lainnya pun mencoba menyerang John dengan pisau. Tapi ketika John mengambil pisau si perampok, tiba-tiba dia teringat dengan pertempurannya di masa lalu. Setelah itu dia pun membuat si perampok pingsan, kemudian mengambil uang yang diambil oleh si perampok dan mengembalikannya ke kasir. Lalu setelah itu John pun pergi sambil membawa mirasnya. Ketika malam tiba, John teringat kembali dengan pertempurannya di masa lalu yang membuatnya gelisah, sehingga dia pun berolahraga sangat keras, bahkan sampai memukul-mukul tembok hingga hancur. Keesokan harinya, adik John yang bernama Cindy datang ke rumah John. Tapi kemudian Cindy langsung marah-marah karena John lupa untuk menjemputnya di bandara. I forgot to pick you up from the airport. I'm sorry. Cindy dan John pun pergi ke restoran untuk makan malam. Sambil makan, Cindy memarahi John karena tidak meminum obatnya dan bahkan John mengganti obatnya dengan permen mint. John pun mengalihkan pembicaraan dengan membahas keadaan Cindy di favela Brazil karena di sana Cindy menjadi relawan kemanusiaan. Tapi meski Cindy bilang semuanya baik-baik saja, John merasa ada yang janggal karena ekspresi Cindy yang tampak muram. Keesokan harinya, Cindy pun segera menyiapkan barang-barangnya untuk kembali ke Brazil. Tapi Cindy tidak berpamitan kepada John karena tidak ingin membangunkannya dari tidur. Adegan beralih ke favela Brazil. Di sana ada dua petugas polisi yang bernama Katarina dan Paulo. Kemudian ada seorang anak kecil menuntun Katarina ke tempat tubuh seorang wanita ditemukan. Dan ternyata wanita tersebut adalah Cindy. Tapi untungnya Cindy masih hidup, sehingga Katarina pun menyuruh Paulo untuk menelepon ambulan. Di tempat lain, dua detektif Brazil bernama Tiago dan Carlo datang ke kantor konsulat Amerika di Rio de Janeiro untuk memberitahu konsul Amerika bernama Manny tentang apa yang terjadi pada Cindy. Manny pun segera menghubungi John dan memberitahunya tentang Cindy yang koma di rumah sakit akibat diserang oleh orang tidak dikenal. Dan setelah mendengar hal tersebut, John pun langsung bergegas pergi ke Brazil. Di sisi lain, Katarina mencoba mencari petunjuk tentang pelaku yang telah melukai Cindy. Katarina pun memberikan minuman soda kepada warga favela dengan harapan salah satu dari mereka ada yang bisa memberikan petunjuk. Tapi sayang sekali warga favela tidak tahu apapun. Kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ketika Katarina menghampirinya, rupanya itu adalah Tiago yang sedang menangkap para penjual senjata. Do you have any witnesses? Tiago kemudian menyuruh Katarina untuk jangan ikut campur dalam mencari pelaku penyerangan Cindy, karena itu adalah tugasnya. Di sisi lain, John telah tiba di Brazil. Dia pun langsung disambut oleh Manny. Manny menawarkan kepada John apakah dia ingin makan dulu. Tapi John menolaknya karena dia ingin segera menemui adiknya di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, John yang melihat Cindy dalam keadaan kritis pun teringat kembali dengan rekan-rekannya yang telah mati. Kemudian datanglah Tiago yang awalnya meminta kepada John untuk tenang saja karena dia yang akan mencari pelaku yang telah menyerang Cindy. Tapi John tidak ingin diam saja dan dia ingin pergi ke TKP untuk mencari petunjuk. Thank you, Detective. We'll see you downstairs.
Tiago pun segera mengantarkan John ke tempat Cindy ditemukan, yaitu favela. Dalam perjalanan, Tiago menjelaskan bahwa di favela sering terjadi kekerasan dikarenakan favela adalah sarang para pengedar narkoboy. Baru-baru ini juga terjadi perang antara pengedar yang berebut wilayah kekuasaan. Tiago pun pergi menemui Katarina untuk memintanya agar menemani John memeriksa TKP di mana Cindy ditemukan. Tapi tiba-tiba John mengambil pistol Katarina karena dia mengira ada suara tembakan. Padahal itu hanya suara knalpot mobil butut. Tenho certeza, não causou nenhum problema. Setelah Tiago pergi, Katarina pun mengantarkan John ke tempat Cindy ditemukan. Tapi John merasa ada yang tidak beres karena favela bukanlah tempat terpencil. Tapi anehnya pihak kepolisian masih belum menemukan satupun saksi yang melihat penyerangan Cindy. Untuk menjawab rasa penasaran John, Katarina pun mengajak John berkeliling dan menjelaskan bahwa para pengedar narkoboy membiayai klinik, sekolah, dan tempat umum lainnya. Dan sebagai ganti warga favela harus melindungi para pengedar. Warga favela mau tidak mau harus menerimanya karena pemerintah tidak peduli dengan mereka. Setelah selesai berkeliling favela, John pun kembali ke rumah sakit dan ketika masuk ke ruang rawat Cindy, ada seorang perawat Asia yang menyuntikkan sesuatu ke intravena Cindy. Dan ketika si perawat Asia tersebut pergi, tiba-tiba saja Cindy mengalami kejang-kejang. John pun langsung memanggil perawat untuk memeriksa Cindy dan ketika si perawat melihat kondisi Cindy, dia pun langsung memanggil dokter. Setelah Cindy tenang, dokter pun mengatakan bahwa tidak ada perawat Asia di rumah sakit mereka. Jadi jelas si perawat Asia yang John lihat adalah orang asing yang ingin mencelakai Cindy. Setelah mengetahui hal tersebut, John pun meminta kepada Tiago agar menugaskan orang untuk menjaga Cindy selama 24 jam penuh. Keesokan harinya, John datang kembali ke favela dan mengikuti seorang pria untuk menanyakan tentang kasus Cindy. Tapi si pria tersebut justru malah memiliki kalung Cindy yang membuat John menyerangnya karena John mengira pria tersebut adalah pelaku yang telah menyerang Cindy. Ketika John telah memenangkan pertempuran, datanglah Katarina yang menjelaskan bahwa pria tersebut bukanlah pelakunya. Katarina mengatakan nama pria tersebut adalah Kuka. Dia adalah kakak dari gadis yang dulu bekerja bersama Cindy. Adik Kuka bernama Maria dan Maria telah menghilang entah kemana. Alasan Kuka punya kalung Cindy adalah karena Cindy memberikan kalungnya kepada Kuka sebagai hadiah. Setelah mengetahui hal tersebut, John pun meminta maaf kepada Kuka karena telah salah paham. Setelah mengetahui bahwa John adalah kakaknya Cindy, Kuka pun mengajak John ke rumahnya untuk memberikan buku harian Cindy. Ketika Kuka ingin memberikan kalung Cindy kepada John, John pun menolaknya karena dia tahu Cindy ingin Kuka memilikinya. Thank you. Setelah meninggalkan rumah Kuka, John pun bertanya kepada Katarina apa yang terjadi pada Maria. Kemudian Katarina pun menjawab bahwa kasus anak kecil hilang seperti Maria adalah hal yang sudah biasa terjadi di favela. Katarina menduga Maria telah diculik untuk dijadikan PSK, karena jika Maria telah mati, pasti mayatnya sudah lama ditemukan. Ketika malam tiba, John pun pergi ke sebuah bar untuk minum sambil memeriksa buku harian Cindy. Di salah satu kertas yang ada di buku harian Cindy, terdapat info kontak kenalan Cindy yang akan melakukan pertemuan dengan Cindy. John pun langsung menghubungi kontak tersebut dan mengajaknya untuk bertemu. Keesokannya pertemuan pun segera dilakukan. Perkenalkan, nama kenalan Cindy tersebut adalah Bruno. John pun langsung menanyakan
menceritakan kepada Bruno apa yang dia tahu tentang kasus Cindy. Bruno pun menjelaskan bahwa dia adalah seorang fotografer. Suatu hari Cindy mengatakan kepada Bruno bahwa dia akan melakukan pertemuan dengan seseorang yang tahu tentang kasus hilangnya Maria. Cindy pun meminta kepada Bruno untuk memfoto pertemuan mereka dari kejauhan secara sembunyi-sembunyi. Sayangnya hanya itu yang diketahui oleh Bruno. John pun meminta foto-foto pertemuan Cindy kepada Bruno, tapi Bruno malah menolaknya sehingga John pun berpura-pura berterima kasih sambil memeluk Bruno untuk mencuri flash disknya. Ketika Bruno pergi dan masuk ke mobilnya, tiba-tiba saja mobilnya meledak. Di dekat mobil Bruno yang meledak, John melihat perawat Asia yang sebelumnya ada di ruang rawat Cindy. John pun langsung mengejarnya, tapi si perawat Asia tersebut berhasil melarikan diri menggunakan mobil. Kemudian datang sekelompok pria bertato yang membawa senapan dan langsung menembaki John secara brutal. Dalam penembakan brutal tersebut, salah seorang satpam menjadi korban. John pun kemudian mengambil pistol si satpam untuk melawan kelompok pria bertato tersebut. Setelah kelompok pria bertato pergi, John pun pergi menemui Manny untuk menyelidiki isi dari flash disk Bruno. Selain itu, John juga membahas kelompok pria bertato yang menyerangnya. Manny menduga kelompok pria bertato tersebut adalah Yakuza Jepang. Di dalam flash disk Bruno terdapat foto Cindy yang sedang melakukan pertemuan dengan seorang pria di samping mobil. Di pantulan kaca mobil terlihat nama sebuah bar yaitu Kronos. Setelah mengetahui hal tersebut, John pun langsung pergi ke bar Kronos untuk mencari pria yang melakukan pertemuan dengan Cindy. Singkat cerita, John pun berhasil menemukan pria tersebut dan langsung mengikutinya ke kamar mandi. Kemudian langsung menginterogasinya dengan cara mencelupkan wajahnya ke toilet. Nama pria tersebut adalah Lima. Awalnya dia berpura-pura tidak mengenal Cindy, tapi setelah wajahnya dicelupkan ke dalam toilet beberapa kali, Lima pun akhirnya mau buka mulut. Lima menjelaskan bahwa dia bekerja di bagian ekspor impor. Lebih tepatnya tugas dia adalah menyelundupkan barang-barang ilegal. Lima menjelaskan bahwa Cindy adalah ancaman bagi bisnis bosnya karena Cindy berusaha membongkar kasus anak-anak favela yang menghilang, sehingga bosnya pun ingin menghabisi Cindy. John pun langsung menanyakan alamat bosnya Lima, dan setelah Lima memberitahunya, John pun mengambil tas milik Lima kemudian pergi. Di tempat lain, Tiago dan polisi khususnya sedang bersiap untuk menyerbu favela karena diduga para pengedar narkoboy di sana bertanggung jawab atas penyerangan Cindy. So let's go! Di sisi lain, John sedang dalam perjalanan menuju ke markas bosnya Lima. Ketika John memeriksa tas Lima, di dalamnya terdapat dokumen pengiriman palsu yang digunakan untuk menyelundupkan barang ilegal. Adegan beralih kepada Tiago dan timnya yang sudah sampai di favela. Mereka pun segera menghabisi para pengedar sesuai dengan yang ada di daftar nama. Di tempat lain, John telah sampai di markas bosnya Lima. John pun menyuruh Manny untuk pulang karena dia tidak ingin Manny terluka. Ketika John masuk ke markas, salah satu penjaga pun langsung melaporkan kedatangan John kepada si perawat Asia. BTW, nama perawat si Asia adalah Tomoe. Tomoe pun menyuruh salah satu penjaga untuk membawa John ke tempat sepi untuk dihabisi. Tapi ketika sampai di tempat sepi, John malah melihat anak-anak termasuk adik Kuka yaitu Maria keluar dari mobil dan dibawa ke dalam markas. Ketika si penjaga hendak membunuh John, John pun langsung balik menyerangnya sampai si penjaga tak sadarkan diri. Setelah itu, John pun pergi ke ruangan di mana anak-anak dibawa, tapi dia tidak langsung menyelamatkan mereka karena ada banyak penjaga.
Di tempat lain, salah satu polisi dari timnya Tiago yang namanya kita sebut saja sebagai Basreng ya, sedang memergoki 2 orang Yakuza yang sedang menculik anak-anak. Basreng pun menembak salah satu Yakuza yang hendak melawan. Kemudian karena yang satunya lagi tidak melawan, Basreng pun memanggil Tiago dan Carlo untuk meminta bantuan. Tapi ketika Tiago tiba, Tiago justru malah menembak Basreng. Rupanya Tiago telah bekerja sama dengan Yakuza. Di tempat lain, Lima dipanggil oleh bosnya, yaitu seorang bos Yakuza yang namanya adalah Hirimoto. Sebelum Hirimoto menghampiri Lima, dia menelepon Tiago terlebih dahulu untuk memberitahu bahwa John ada di tempatnya. Setelah itu, Hirimoto pun menghampiri Lima. Hirimoto marah kepada Lima karena telah lalai hingga membuat dokumen pengiriman palsunya jatuh ke tangan John. Hirimoto pun kemudian mengambil katananya dan menggunakan untuk membunuh Lima. Di sisi lain, John telah dikepung oleh anak buahnya Hirimoto, tapi tentu John berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah John mengalahkan anak buah Hirimoto, Tiago dan Carlo pun datang, kemudian disusul dengan kedatangan Katarina dan Paulo. John pun memberitahu bahwa anak-anak favela yang menghilang termasuk Maria ada di tempat ini. Tapi ketika dia menuntun Katarina dan yang lainnya menuju ke ruangan Maria disekap, ruangan tersebut sudah kosong. There were children. There were people. Rupanya semua anak-anak yang diculik sudah dipindahkan. Kemudian Tiago pun meminta dokumen pengiriman palsu beserta tas milik Lima yang dipegang oleh John dan menyuruh John untuk pulang saja biar dia yang menangani semuanya. Tapi ketika John keluar ruangan, John menyadari bahwa Tiago bersekongkol dengan Yakuza. Karena Tiago bisa tahu bahwa tas yang berisi dokumen pengiriman palsunya adalah milik Lima, padahal John tidak pernah menyebutkan nama Lima. Setelah menyadari hal tersebut, John pun menyuruh Katarina untuk menjaga Cindy, sedangkan dia sendiri akan membuntuti Tiago. Di tempat lain, Tomoe datang ke rumah sakit untuk membunuh Cindy, tapi rencananya digagalkan oleh Katarina yang langsung menembaknya dari belakang. Adegan beralih kepada John yang telah tiba di dermaga di mana anak-anak akan diselundupkan ke Jepang menggunakan kontainer. John pun segera menelepon Manny untuk melaporkan hal tersebut dan meminta Manny untuk segera membawa polisi. Tapi jangan biarkan para polisi meradio karena itu bisa membuat kehadiran mereka diketahui oleh Tiago yang adalah seorang pengkhianat. Di sisi lain, Hirimoto dan antek-anteknya mendengar suara tembakan yang menandakan bahwa John telah memulai pertarungan di luar, sehingga mereka pun bergegas pergi untuk menghabisi John. Satu persatu John pun menumbangkan para anak buah Hirimoto. Kemudian datanglah Tiago dan Carlo untuk menghadapi John. Belum juga John mengalahkan Tiago dan Carlo, tiba-tiba datang Hirimoto menggunakan katananya. Sehingga John pun harus menghadapi 3 orang sekaligus. John berhasil melumpuhkan Carlo dengan menusuk kaki Carlo menggunakan pisau. Setelah itu, John pun menusuk Tiago menggunakan kalung milik Tiago sendiri. Sekarang tinggal tersisa Hirimoto. John pun mengambil besi untuk menahan tebasan katana Hirimoto.
John berhasil menundukkan Hirimoto, tapi tiba-tiba Hirimoto menusuk perut John menggunakan bilah pisau yang muncul di gagang katananya. Hirimoto pun akhirnya memberitahu bahwa dia adalah orang yang telah menyerang Cindy. Dan setelah mengetahui hal tersebut, John pun berubah menjadi sangat brutal dan langsung menumbangkan Hirimoto. Setelah menumbangkan Hirimoto, John pun mengambil pistol. Kemudian Tiago yang sudah sekarat pun akhirnya tobat dan memberikan kunci loker miliknya dan meminta kepada John untuk menyerahkannya kepada Katarina. Tiago menyebutkan bahwa di dalam lokernya terdapat bukti kejahatan Hirimoto, polisi, dan juga pemerintah. Setelah John menerima kunci loker Tiago, tiba-tiba Hirimoto bangkit dan mencoba menebas John. Tapi seketika John langsung menembakinya. Setelah John menghabisi Hirimoto, Tiago pun meminta kepada John untuk sekalian menghabisinya. Tapi John menolak dan memberikan pistol kepada Tiago agar Tiago melakukannya sendiri. Singkat cerita, para Yakuza pun ditangkap dan John pun membebaskan anak-anak yang akan diselundupkan. Setelah menyelamatkan anak-anak, John pun pergi ke rumah sakit untuk kembali menemani adiknya. Meski Cindy sudah siuman, tapi akibat luka yang begitu parah, butuh waktu setidaknya beberapa tahun agar Cindy bisa berjalan kembali seperti biasa. Talking about a matter of years. Di suatu hari, John diajak makan siang oleh Manny. Manny menawarkan sebuah pekerjaan baru kepada John, sebuah pekerjaan untuk menghancurkan sesuatu. Awalnya John menolak, tapi setelah Manny mengatakan bahwa dia akan membiayai seluruh biaya pengobatan Cindy, John pun akhirnya menerimanya. Manny pun memberikan sebuah amplop bertuliskan Falcon kepada John. Itu adalah kode nama John, dan film pun selesai.